Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Amira mau bertanya langsung tentang keresahan hati Amira kepada Gurunda Ustadz Hanan Artaki. Jadi Pak Ustadz, gimana ya caranya kita menyikapi ketika orang yang kita pikir dia itu baik banget ke kita, dan orang itu adalah salah satu orang yang paling kita sayang, tapi ternyata di belakang kita dia memfitnah kita, Pak Ustadz. Kalau misalnya kita difitnah sama orang yang kita nggak kenal atau nggak deket-deket banget, mungkin nggak terlalu sakit hati, tapi ini tuh difitnah sama orang yang kita percayai dan kita sayangi. Contohnya mungkin bisa diartikan seperti pasangan, keluarga, atau sahabat dekat. Gimana ya caranya Pak Ustadz menyikapinya gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Kak Amira dan teman-teman sekalian, Abu Bakar adalah salah satu di antara umat Nabi yang paling solih. Bahkan kalau ditimbang imannya Abu Bakar di satu timbangan, lalu iman semua umat Nabi di timbangan yang lain, maka imannya Abu Bakar lebih berat. Tapi Abu Bakar pernah kecewa dengan seseorang yang masih keluarga beliau dan selama ini sering dibantu oleh beliau. Bisa-bisanya dan tega-teganya dia memfitnah anaknya Abu Bakar, yaitu Sayyidah Aisyah. Itu direkam adegannya di dalam surat An-Nur. Sehingga dalam keadaan marah kayak gitu, Abu Bakar bilang, demi Allah aku gak akan pernah bantu dia lagi, aku gak akan pernah nolong dia lagi, aku gak akan pernah berbuat baik kepada dia lagi, karena aku marah banget sama dia. Setelah Abu Bakar bersumpah kayak gini, tiba-tiba turunlah satu ayat Al-Quran di dalam surat An-Nur yang mengiringi ayat-ayat tentang pembelaan terhadap Sayyidah Aisyah yang difitnah. Ayatnya adalah, katakan kepada orang, jadi katakan di sini Allah nyuruh Nabi yang ngomong ke Abu Bakar, katakan kepada orang yang memiliki kelebihan harta agar dia tidak bersumpah untuk tidak lagi membantu orang-orang yang membutuhkan di antara keluarganya, kaum kerabatnya, orang miskin, dan yang meminta-minta. Hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah dia suka jika Allah mengampuni dosa-dosanya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Turun ayat ini kepada Nabi. Dan waktu itu ada Abu Bakar di sebelah Nabi. Kemudian Nabi bilang, Abu Bakar, baru turun wahyu kepadaku, ada ayat. Alhamdulillah ya Rasulullah, apa ayatnya? Dibacakan oleh Nabi. Abu Bakar menangis. Langsung Abu Bakar pamit sama Nabi, lari pulang ke rumahnya, ambil semua barang-barang yang berharga yang dia punya, gandum, roti, segala macam. Dia datang ke rumah orang yang dia tadi sumpahin. Dia bilang, mulai sekarang kalau kamu butuh apa-apa bilang ke saya minta maaf kalau saya pernah marah dan kecewa kepada kamu. Inilah ujian orang beriman. Biasanya seseorang itu diuji dengan sesuai tingkat keimanannya. Kalau dulu Kak Amira mungkin diuji dengan orang jauh, sekarang dengan meningkatnya iman Kak Amira diuji dengan orang dekat, karena itu lebih berat. Maka itulah yang menjadi kayak sesuatu yang menyemangati kita. Oh, Abu Bakar itu diuji bukan dengan orang yang dia nggak kenal, bukan dengan orang yang dia nggak tahu, yang mungkin cuma ketemu sekali udah gitu hilang gitu kan. Malah diuji dengan orang yang selama ini sering dibantu dan keluarga dekatnya Abu Bakar banget. Semoga itu jadi sinyal dari Allah, Kak Amira itu sekarang imannya udah di level tertentu. Pasti nggak mudah, memang pasti nggak mudah. Abu Bakar aja sempat kesandung kan dengan sumpahnya, tapi balasannya juga nggak kecil. Makanya Allah menawarkan di akhir ayat, tidakkah kamu suka jika Allah mengampuni dosamu? Itulah kenapa Abu Bakar itu termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, karena dosanya itu udah habis dengan ujian-ujian yang berat. Allahu a'lam. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Kalau untuk amalan khusus ketika kita sedang marah banget ya, mungkin pasti kan kalau memendam amarah kepada orang yang membuat kita kecewa itu kan kadang-kadang nggak terlontar dari kata-kata, tapi di hati tuh kayaknya pengen teriak, mau meledak gitu. Ada nggak sih Pak Ustadz zikir khusus atau doa khusus supaya amarah kita tuh mereda gitu? Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dada saya. Allah melapangkan dada Nabi Muhammad ketika beliau masih kecil kan, umur 5 tahun. Nabi di dalam sebuah pengasuhan ibu susunya, Allah mengutus 2 malaikat untuk membelah dada Nabi. Dan sejak itu dada Nabi selalu terasa sejuk walaupun dengan segala macam cela dan caci maki. Sehingga Allah berfirman, alam nasyrah laka sadrak, bukankah aku dulu udah pernah melapangkan dadamu? Jadi lapang dada itu nikmat dari Allah. Sehingga kita minta, ya Allah, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Kalau ada waktu-waktu mustajabah doa, baca Rabbi syrah li sadri. Ada kesempatan berdoa, Rabbi syrah li sadri. Itu amalan yang bisa membuat kita lebih legowo, berdamai dengan rasa kecewa. Siap, terima kasih Pak Ustadz.
Izin nanya lagi boleh nggak? Tapi dikit doang itu kan doanya kan Robi Shorli Sodri wa Yassirli Amri. Kalau memang untuk melegakan hati baca lengkap atau itu aja Pak Ustadz? Sesuai kebutuhan. Kalau hanya masalah lapang dada, Rabbi syrah li sadri cukup. Oh boleh dipotong. Doanya tuh panjang banget sebetulnya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Itu doa yang lengkap. Oh. Tapi kan yang terkenal di Indonesia Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu juga sebetulnya nggak lengkap. Sesuai kebutuhan aja. Karena kebutuhannya tentang lapang dada ya udah Rabbi syrah li sadri cukup. Oh, boleh berarti ya sesuai kebutuhan. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillah.